Jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pasca Sarjana. Sore hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan Dr. Ahmad Reddy dalam topik yang sangat menarik pada beberapa minggu belakangan ini dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan atau Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Pada sore hari ini kita kedatangan Dr. Ahmad Reddy. Selamat sore Mas Reddy. Sore Prof. Apa kabar? Alhamdulillah Prof, sehat Oke, Prof. beberapa minggu ini kita ramai ya, Ya. khususnya para tenaga kesehatan Ya. dengan disahkannya rancangan undang-undang kesehatan menjadi undang-undang. Ya. Bagaimana Mas Reddy melihat undang-undang kesehatan itu bagi dunia kesehatan saat ini? Ya, saya melihatnya dari dua aspek Prof. Yang pertama aspek formalitas hukum dan yang kedua aspek substansi. Pertama soal formalitas hukum. Jadi bidang kesehatan itu adalah salah satu bidang yang regulasi dan legislasinya paling banyak. Oke. Jadi kalau kita tracking, kementerian mana yang paling banyak pengaturan terkait mengenai sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Nah, banyaknya pengaturan ini, legislasi dan regulasi ini potensi konflik norma tinggi. Oke. Sebagai contoh misalnya ketika pandemi COVID itu antar undang-undang bentrok, Prof. Misalnya antara undang-undang wabah, undang-undang kesehatan, Oke. kemudian undang-undang bencana. Banyak undang-undang yang kemudian untuk memberikan status saja itu berbeda. Oke. Ada yang kemudian PSBB, ada yang karantina, Oke. ada yang bencana alam, bencana non alam. Padahal peristiwa yang sama. Dan undang-undang itu kan ketika menetapkan status itu berbeda juga perlakuan hukumnya. Nah, konflik norma ini kemudian membuat pembangunan hukum kesehatan itu bermasalah. Sehingga banyaknya undang-undang sektor kesehatan ini harus dirapikan dalam satu undang-undang yang memang undang-undang ya multisektor yang kemudian merangkum, mengkompilasi banyak undang-undang ini secara sekaligus. Maka ya omnibus law. Oke. Jadi ada satu undang-undang yang kemudian mengoreksi, melakukan formulasi terhadap banyak undang-undang sektor kesehatan secara sekaligus dalam rangka mengatasi konflik norma, distorsi norma, kontestasi dan malfungsi norma. Karena banyak undang-undang yang tidak bisa diimplementasikan. Ini secara formil. Jadi diperlukan memang RUU kesehatan yang bersifat omnibus untuk tadi itu dalam rangka melakukan sinkronisasi hukum kesehatan. Nah, undang-undang kesehatan baru ini melakukan koreksi terhadap 11 undang-undang sekaligus, Prof. Iya. Jadi ada undang-undang yang dicabut, diubah, diharmonisasi, disinkronisasi menjadi sebuah undang-undang. Nah, ini secara formal saya kira positif dalam rangka pembangunan hukum Republik. Yang kedua adalah dalam rangka substansi. Nah, karena banyak permasalahan implementasi sektor kesehatan yang memang harus secara substansi diperbaiki. Misalnya, Prof, proses perizinan dokter itu sulit sekali. Sulit, berbelit-belit, biaya mahal. Padahal negara kita itu negara yang krisis jumlah dokter. Betul. Jadi rasio dokter kita tuh jauh dibandingkan negara-negara lain. Padahal WHO itu punya standar, Prof. Betul. 1 dokter untuk 1.000 populasi. Oke. Nah, kita itu defisit. Jadi kita masih defisit Defisit, dokter. Dan yang menyedihkan karena defisit dokter, banyak masyarakat yang untuk Akses. mencapai kesehatannya itu pergi ke luar negeri. Betul. Nah, ini adalah salah satu kendala kenapa ternyata ada permasalahan di perizinan. Betul. Nah, yang menarik kalau di Republik ini kan untuk perizinan itu ada keterlibatan yang namanya Ikatan Dokter Indonesia, Betul. IDI. Betul. Nah, saya lihat di undang-undang ini tidak ada lagi Betul. organisasi yang namanya Profesi. Ikatan Dokter Ya. Indonesia ini. Ya. Seperti apa sebenarnya kenapa dalam Omnibus Law kesehatan ini IDI tidak diberikan peranan yang signifikan lagi, Mas? Bagaimana melihatnya dari kacamata Mas Reddy? Jadi yang tadi disampaikan Prof itu kan ada masalah produksi, Prof. Oke. Jumlah produksi dokter kita susah, apalagi spesialis, Prof. Termasuk distribusi. Jadi dokter itu distribusinya juga bermasalah karena menumpuknya itu di Pulau Jawa saja yang memang empuk gitu, basah dan nyaman gitu kan. Nah, masalah produksi dan distribusi ini harus diatasi. Nah, ternyata ketika dianalisis proses perizinan dokter itu berbelit-belit, biaya mahal dan sulit karena memang panjang, Prof. Mahasiswa lulus fakultas kedokteran. Oke. Setelah itu kemudian dia koas. Oke. Kemudian dilantik jadi dokter oleh universitas. Oke. Kemudian dia dapat sertifikat kompetensi dari KKI. Oke. Kemudian rekomendasi dari ID. Kemudian dia internship. Rekomendasi lagi ke ID. Kemudian mengurus STR, mengurus SIP, surat Oke. praktik.
berbelit-belit. Nah, undang-undang ini mensimplifikasi. Ketika dia lulus ya sudah, kemudian rezim negara, pemerintah yang kemudian melakukan proses kompetensinya dia. Kemudian STR-nya pun nggak perlu rekomendasi dari ID lagi ya. Langsung pemerintah sebagai penyelenggara negara ya kebijakan untuk mensertifikasi, menerbitkan STR itu ya pemerintah. Nah, ID kemudian direduksi kewenangan karena berbasis analisis ya ini sulit berbelit-belit dan ada cost-nya. Jadi setiap ada STR itu ada uang yang kemudian ya ini dalam konteks biaya dokter-dokter muda yang baru lulus ini kan juga terbebani. Dan tiap 5 tahun diperpanjang lagi, rekomendasi lagi ke ID. Padahal kan ID ini organisasi yang menurut dalam konteks hukum lembaga-lembaga negara dia bukan organ publik yang punya kewenangan untuk kemudian memberikan perizinan terhadap bidang jasa kaitan pelayanan publik. Nah ini kemudian peran ID ini dikeluarkan dari proses STR surat tanda registrasi. Begitu pula surat izin praktek termasuk dalam konteks perizinan prodi baru, Bro. Dulu itu berbelit-belit rekomendasi dari ID ada 9 lembaga yang kemudian harus mendapatkan rekomendasi ketika sebuah universitas ingin prodi baru. Padahal kita kebutuhan untuk dokternya sangat susah, sangat urgen. Ketika berbelit-belit, ya bagaimana kemudian prodi-prodi baru fakultas kedokteran ini muncul, apalagi spesialis. Ini dinegasikan lagi, dibongkar. Jadi peran prodi itu ya hanya urusan Kemdikbud dan Kemkes, selesai situ. Karena ini urusan pemerintah untuk mendirikan program studi baru, ya perguruan tinggi, ada Dikbud di situ, kemudian Kemkes kaitan dengan kesehatannya jalan. Ya. Tuh. Jadi mata rantai birokrasinya benar-benar sudah dipotong habis nih ya. Karena untuk memberikan ruang bagaimana dokter itu menjadi dokter yang sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Nah, teman-teman semua, Dr. Ahmad Reddy kebetulan dalam undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini adalah sebagai salah satu tenaga ahli untuk melahirkan undang-undang tersebut. Jadi tahu persis lah bagaimana proses dari undang-undang kesehatan tersebut. Nah, Mas Reddy, kita ketahui ya kalau kita bicara kualitas mutu dari dokter Indonesia, seharusnya tidak jauh berbeda dengan dokter-dokter yang ada di luar negeri. Terutama misalkan di Malaysia ya, di Rumah Sakit Malaka dan Penang itu, saya sudah pernah ke sana gitu ya. Ternyata dokter-dokter yang ada di sana pun lulusan dari Indonesia. Tetapi kenapa setelah itu banyak orang Indonesia yang mencari kesehatan atau penyembuhannya di sana? Nah, apakah dengan adanya undang-undang kesehatan itu akan lebih menjadikan dokter itu menjadi dokter di rumah sendiri? Iya, betul, Prof. Jadi bagaimana kemudian kompetensi dokter itu ditingkatkan di undang-undang kesehatan ini, termasuk bagaimana kemudian perguruan tinggi itu diwajibkan oleh undang-undang ini kemudian untuk kemudian menjadi mendirikan rumah sakit pendidikan. Jadi bahwa konteks dulu itu misalnya spesialis itu harus ke perguruan tinggi. Sekarang kemudian rumah sakit bisa kemudian membentuk sebuah program spesialis di rumah sakit. Jadi ini bagian dari peningkatan kualitas dari dokter. Kemudian yang kedua, isu tenaga kerja asing atau dokter asing. Ini kan juga hot, Prof. Betul. Nah, ini bagian dari salah satu reformasi kebijakan. Karena faktanya begini, Prof. Banyak warga negara Indonesia itu lebih memilih berobat ke luar negeri. Betul. Singapura, Jepang, Cina, Penang, dan Malaysia. Devisa kita habis, Prof. Betul. Mengapa kemudian kita tidak memilih? Ya sudah, dokter asing dan rumah sakit itu dipindahkan ke Indonesia. Jadi warga negara Indonesia yang tadinya berobat ke luar negeri, mereka berobat di Indonesia. Kan tentu ini pangsa pasar yang beda. Betul. Bahkan pemerintah itu mendirikan kawasan ekonomi khusus bidang kesehatan. Betul. Dibangun di Sanur, Prof. Di Sanur kan? Sanur. Kayak Sanur itu ya kayak kesehatan, di situ didirikan rumah sakit dokter asing yang memang ya daripada devisa kita dibawa ke luar negeri, mendingan dokter asing atau rumah sakit asing mendirikan rumah sakit di Indonesia. Ada pilihan bagi orang-orang yang kemudian tadi secara ekonomi bisa memilih dokter asing itu untuk kemudian ya di Indonesia saja. Dan tentu dengan persyaratan yang juga cukup ketat. Dan ini tidak kemudian gampang. Ada proses kemudian rekrutmen yang kemudian ya secara administratif, teknis yang harus dipenuhi oleh dokter asing ketika mendirikan menjadi dokter Indonesia. Selain itu substansi yang penting juga adalah kalau dulu itu
kesehatan kita tuh berbasis berbasis kuratif, Prof. Oke. Jadi mengobati. Oke. Nah, di RU kesehatan ini promotif. Oh. Karena uang kita itu habis untuk mengobati. Oke, oke. Padahal ya tadi masyarakat kita itu ya budayanya itu tidak sehat. Nah, bagaimana kemudian undang-undang kesehatan baru ini adalah bagaimana edukasi-edukasi yang mencegah lebih baik banding mengobati itu muncul substansi itu. Nah, RU kesehatan ini arahnya adalah ya tadi promotif dulu, preventif dulu, baru kuratif. Kalau dulu kan mengobati, mencegah itu nggak dipandang urgen. Oke. Nah, sekarang dibalik, Prof. Ini bagian dari spirit. Termasuk dalam konteks perkembangan teknologi, telemedicine. Sekarang kan telemedicine sudah jalan, tapi regulasi nggak siap. Nah, undang-undang itu kemudian RU kesehatan baru, ya tadi IT itu dimunculkan di substansi kesehatan. Termasuk dalam konteks farmasi, Prof. Jadi kalau dulu itu kita impor alat kesehatan, impor obat-obatan dari luar negeri, yang bahan bakunya itu dari asing, sekarang kemudian dibalik, Prof. Jadi kita kemudian tingkat kandungan dalam negeri itu ditingkatkan agar kemudian alat kesehatan dan farmasi itu bisa menjadi hal yang dikembangkan di Indonesia. Oke. Teman-teman semua ya, kita perlu ketahui bahwa ada hampir 100 mahasiswa yang sedang mengambil program doktor hukum di Universitas Borobudur yang berlatar belakang tenaga kesehatan atau dokter. Nah, berbincang dengan para mahasiswa tersebut, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Ya, pasti semua tidak bisa menyenangkan satu pihak, tetapi ada pihak yang dirugikan. Nah, pada prinsipnya dengan adanya undang-undang kesehatan ini adalah untuk memberikan kepastian kesehatan kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian kepada para dokter untuk menjalankan profesinya. Nah, apa yang bisa dilihat dari undang-undang kesehatan ini terhadap penyelenggaraan di rumah sakit? Ya, tadi kan sudah Mas Reddy mengatakan dokter asing boleh, atau rumah sakitnya pun bisa didirikan di sini. Nah, bagaimana rumah sakit yang sudah ada ini? Apakah ada kebijakan-kebijakan yang paling tidak untuk melindungi rumah sakit dan juga melindungi para dokternya untuk melakukan aktivitasnya? Ya, pertama dalam konteks praktik kedokteran itu kan memang selalu ada pertanggungjawaban hukum, Bro. Nah, ini yang sering dikritik oleh teman-teman anti RU kesehatan adalah bahwa rancangan undang-undang ini mengkriminalisasi dokter. Jadi kalau dokter kemudian ada risiko medik yang kemudian mengakibatkan pasien itu mengalami kematian gitu kan, itu kemudian harus dihukum gitu kan. Nah, undang-undang kesehatan yang baru ini justru melindungi profesi ini, Prof. Jadi aparat penegak hukum sebelum kemudian melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana harus ada kemudian MKDKI dulu. Jadi seperti notaris. Jadi kalau dulu itu langsung aparat penegak hukum bisa memproses laporan pidana, sekarang enggak. Jadi harus ada kemudian rekomendasi dari MKDKI dulu, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi MKDKI itu di Undang-Undang Kesehatan ini diberikan kewenangan yang juga cukup luar biasa untuk menyatakan si A, si B bisa diproses pidana atau tidak atas dugaan tindak pidana. Jadi apabila dokter itu kemudian sudah menjalankan disiplin dengan baik, kemudian standar pelayanan dengan baik, kemudian standar perawatan dengan baik, dia akan dibebaskan dari pertanggungjawaban etika, disiplin, dan hukum. Tapi kan ada dokter yang kemudian ya dalam konteks praktik dokteran ada yang lalai, ada yang abai terhadap etika, terhadap disiplin, tetap dikenai pertanggungjawaban pidana, perdata, bahkan etika dan disiplin. Jadi memang disinilah hadirnya negara betul. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melindungi juga kepada tenaga kesehatan. Ya. Terima kasih Mas Reddy atas bincang-bincang sore kita mengenai yang sedang ramainya setelah disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Mudah-mudahan Undang-Undang Kesehatan ini segera diundangkan, ya, diberi nomor setelah ditandatangani oleh Presiden dan semoga undang-undang ini juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di dunia kesehatan. Demikian bincang kita dengan Prof. Faisal Santiago. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang santai lainnya dengan narasumber lainnya. Sekali lagi, salam.